Baiklah, saya di sini akan membahas tentang sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terdapat dua bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Eksternal luar, internal dalam. Baiklah, masuk saja pada bagian-bagian organ. Yang pertama, skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai pelindung pada testis dan pengatur suhu. Testis ini terdapat dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Di tubulus seminiferus terdapat beberapa jenis sel. Yang pertama yaitu spermatogenesis, yang kedua sel Leydig, yang ketiga yaitu sel Sertoli. Sel Sertoli ini berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada spermatozoa. Baiklah, selanjutnya, setelah testis ada bagian yang menempel pada testis yaitu epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai pematangan. Lanjutan dari epididymis yaitu vas deferens. Nanti spermatozoa akan melewati vas deferens. Vas deferens ini akan menuju ke vaskula seminalis. Vaskula seminalis ini adalah salah satu kelenjar aksesoris, fungsinya untuk menampung spermatozoa. Kelenjar aksesoris yang kedua yaitu prostat. Prostat berfungsi sebagai penghasil cairan basa atau alkali. Kelenjar aksesoris yang ketiga yaitu Cowper. Cowper penghasil cairan berfungsi sebagai pelumat. Selanjutnya saluran ductus ejaculatorius berfungsi sebagai pendorong sel sperma untuk keluar. Lanjutan dari salurannya yaitu uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma maupun urin. Organ reproduksi yang terakhir yaitu penis, alat kopulasi. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk pada sistem reproduksi wanita. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Yang pertama, tuba Fallopi atau tabung Fallopi. Letak tuba Fallopi ini di atas rahim. Terdapat dua tuba Fallopi yang memanjang ke kiri dan memanjang ke kanan, yang menghubungkan rahim dengan ovarium. Berfungsi untuk memindahkan ovum ke rahim menjadi tempat pembuahan, sebagai tempat perkembangan janin dan penyaluran spermatozoa. Ovarium atau indung telur berfungsi untuk melepaskan atau membuat sel telur. Selanjutnya rahim berfungsi sebagai perkembangan rahim. Di dalam rahim itu terdapat endometrium atau dinding rahim yang mampu menebal ketika ovulasi dan meluruh ketika menstruasi. Serviks berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Yaitu vagina. Vagina ini berfungsi sebagai tempat jalan keluarnya darah atau lendir saat menstruasi. Selain itu sebagai jalan untuk sperma membuahi tuba Fallopi. Baiklah, sampai disinilah penjelasan saya tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem sensoris, di mana sistem sensoris ini terdapat 4 bagian. Yang pertama mata, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, dan yang terakhir yaitu pengecap. Di sini pertama saya akan membahas tentang mata. Mata ini merupakan indera penglihatan. Organ yang pertama, alis mata. Alis mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang menyilaukan mata. Bulu mata. Bulu mata ini berfungsi untuk melindungi mata ketika benda asing mau masuk ke mata. Kelopak mata berfungsi untuk menyapu debu yang ada di dekat permukaan mata. Dari air mata, yaitu untuk membersihkan dan melumatkan permukaan mata dan mencegah terjadinya infeksi. Yang terakhir yaitu otot ekstrinsik mata. Otot ekstrinsik mata ini terletak di luar permukaan bola mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Selanjutnya yaitu telinga. Telinga ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu ada telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar ini dibedakan pula atas 3 bagian. Yang pertama ada daun telinga, yang kedua lubang telinga, dan yang ketiga liang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Dan yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan bunyi dan menghubungkan ke liang telinga. Dan liang telinga berfungsi untuk
meneruskan rangsangan bunyi ke gelombang telinga. Baiklah, selanjutnya yaitu telinga tengah. Telinga tengah ini dibedakan pula menjadi 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Selanjutnya yaitu 3 tulang telinga. Berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga. Terakhir yaitu saluran euktahius, berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga. Selanjutnya yang ketiga yaitu telinga dalam. Telinga dalam ini terbagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu saluran tengah lingkaran, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu tingkat oval atau jorong, berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang terakhir yaitu rumah siput, berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Baiklah, sistem sensoris yang ketiga yaitu hidung. Hidung ini adalah salah satu organ yang penting di dalam tubuh, yaitu sebagai indera penciuman. Baiklah, masuk saja ke organ yang pertama yaitu tulang hidung. Tulang hidung ini berfungsi untuk melindungi hidung dari benturan benda kecil. Serabut saraf ke otak, berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Silia saraf pembau, berfungsi untuk penyaring udara yang masuk ke hidung. Lendir berfungsi sebagai penangkap benda asing yang terbawa ketika kita bernafas. Serabut saraf pembau berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Baiklah, sistem sensoris yang terakhir yaitu pengecap. Lidah adalah sistem pengecap. Lidah ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama untuk mendorong makanan, untuk membolak-balikan makanan, untuk mengaduk makanan, dan untuk melumatkan makanan. Tulang-tulang yang membentuk rangka atau skele. Fungsi skeletal ini atau rangka, yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh, menjaga berat badan sekaligus menegakkan tubuh. Yang kedua, melindungi organ internal atau alat dalam. Yang ketiga, tempat pelekatan otot-otot dan alat gerak pasif. Yang terakhir yaitu penghasil sel tertentu dan menyimpan dari sumber cadangan mineral. Sistem persyarafan. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Fungsi sistem saraf yang pertama ada input sensori, berfungsi menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan ke sumsum tulang belakang. Integrasi ini adalah otak atau sumsum tulang belakang yang mengolah informasi yang diterima di seluruh tubuh. Yang terakhir, output motoris yang berfungsi mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini lokasinya terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem neurobehavior. Sel saraf atau disebut juga dengan neuro ini adalah satuan kerja utama dari sistem saraf. Jutaan sel saraf akan membentuk